Dengan berkembangnya perusahaan yang di Kalimantan itu, kemudian saya memberanikan diri untuk membuka usaha di Singapura. Jadi saya membuka satu perusahaan di Singapura yang bergerak di bidang trading ya, lebih banyak di bidang trading karena memang Singapura negara trader ya. Saya melakukan bisnis dengan beberapa negara seperti Vietnam, Thailand, dan dengan Indonesia tentunya. Nah itu saya jalani hampir 7 tahun, terus tumbuh dan berkembang. Secara tiba-tiba saya diajak oleh teman-teman senior untuk membantu konversi energi di Indonesia. Yang waktu itu menurut saya sebuah kesempatan bagi saya untuk bisa berkontribusi dalam membangun bangsa. Saya kemudian memutuskan ikut dalam tim itu. Memang tidak ada digaji, tidak ada, ya kadang-kadang ada honor rapat, tapi gaji bulanan nggak ada. Biaya perjalanan kadang-kadang ada, kadang-kadang kita biayain sendiri. Tapi aktivitas saya dalam kegiatan yang di Kementerian SDM itu berjalan tidak terasa selama 3 tahun. Dan banyak hal-hal baru yang kemudian saya nikmati selama perjalanan itu adalah membuat sesuatu kemudian terrealisasi atau berjalan. Itu juga menjadi sebuah kepuasan sendiri. Sampai akhirnya di akhir tahun ketiga beraktivitas di sana, kita banyaklah mencapai agreement, kemudian realisasi proyek, termasuk gasifikasi untuk busway di Jakarta itu kita juga yang satu tim lah ya, yang menggarap dan memastikan agar itu bisa berjalan. Nah akhirnya di akhir tahun ketiga saya mendapat tawaran untuk bergabung di suatu perusahaan anak usaha di Pelindo 3, yaitu namanya Pelindo Energi Logistik. Saya dalam memutuskan untuk mengambil pekerjaan itu atau tidak mengambil, saya melihat ada tantangannya nggak pekerjaan ini. Seberapa besar tantangannya, terus seberapa mampu saya menjawab tantangan itu serta memberikan solusi bagi tantangan itu. Nah, setelah saya hitung-hitung, saya pertimbangkan, akhirnya saya mengambil pekerjaan itu karena waktu itu saya ditantang untuk membuat sesuatu yang belum pernah ada di Indonesia. Itu satu. Kedua, ini adalah salah satu proyek yang bisa memberikan penghematan pada negara dan memberikan pola konsumsi energi yang baru terhadap pembangkit-pembangkit yang ada di Indonesia waktu itu, terutama Indonesia Tengah dan Timur. Saya ambil itu. Saya juga waktu itu memang merasa tidak semua orang percaya dengan kemampuan saya. Nah, itu menurut saya sebuah tantangan yang membuat adrenalin saya lebih tinggi lagi kan. Nah, dari situ saya membuat konsep, kemudian saya menganalisa peluang konsep itu bisa dieksekusi seperti apa, berbicara dengan pihak-pihak terkait, stakeholder yang ada di dalam rencana proyek itu, dan akhirnya saya putuskan saya jalan dengan konsep yang waktu itu pernah dibangun bersama-sama dengan teman-teman di tim, terutama dengan Prof. Wiratmaja Puja ya, jadi salah satu guru besar lah di teknik mesin ITB. Konsepnya namanya virtual pipeline. Nah, yaitu mentransport gas dari satu tempat ke tempat lain tidak melalui pipa, tapi menggunakan laut, diangkut melalui kapal. Nah, ini adalah bisnis atau pola baru dalam bisnis gas di Indonesia yang sebelumnya itu dianggap sulit untuk dilaksanakan. Nah,
Saya juga menghubungi seluruh stakeholder yang ada dan memastikan bahwa memang support dari para stakeholder itu ada. Termasuk saya mencari dukungan teknologi expert yang bergerak di bidang ini. Saya menghubungi LAPI ITB, kemudian juga beberapa expert dari luar negeri. Jadilah sebuah tim yang kemudian saya pimpin untuk mengeksekusi proyek ini. Nah, dari situ saya membuat konsep yang baru, yaitu small scale LNG terminal. Jadi terminal LNG itu dikenal di dunia ini, di Jepang, di Korea, di mana-mana itu terminal yang besar, kemudian mentransport LNG dalam jumlah besar. Tapi karena di Indonesia ini pembangkitnya kecil-kecil, berada di banyak pulau di yang sekitar Indonesia ini, maka saya harus mentransport dengan jumlah yang sedikit, tapi bisa disebarkan di pulau-pulau yang ada di Indonesia. Jadi akhirnya saya membuat konsep itu untuk pertamanya di Bali. Kenapa Bali? Karena Bali itu adalah satu pulau yang tidak mempunyai sumber gas alam, namun listriknya dibangkitkan menggunakan solar atau HSD. Waktu itu mahal ya. Nah, selain itu Bali ini bisa menjadi etalase karena kalau ini sukses, orang-orang dari seluruh dunia akan bisa melihat, wah Bali sekarang menjadi green, menjadi bersih dan lain sebagainya. Akhirnya saya buatlah di situ. Dalam 11 bulan, karena tim yang saya kumpulkan ini adalah kumpulan orang-orang yang mumpuni, akhirnya kita bisa menyelesaikan proyek tersebut. Dan proyek tersebut sempat diresmikan oleh Bapak Presiden Jokowi waktu itu, di mana saya bertemu langsung dengan beliau dan beliau menanyakan pada saya, bisa nggak seperti ini dibangun di setiap pulau di Indonesia? Saya bilang bisa. Beliau tanya pertanyaan kedua, ini yang ngerjakan orang Indonesia semua atau produk dari luar negeri? Saya bilang ini semua produk dari Indonesia. Jadi luar biasa kebanggaan saya terhadap keberhasilan itu. Nah, ini yang membuat saya merasa yakin bahwa kita ini orang-orang dari TB ini punya kemampuan kalau kita bisa bekerja bersama-sama dalam mengeksekusi sebuah rencana. Nah, dari situ saya kemudian juga yang namanya jabatan itu kan ada batas waktunya. Akhirnya saya mengakhiri juga jabatan di situ. Kemudian saya ditawari untuk terlibat di perusahaan sejenis, yaitu anak usaha dari Indonesia Power dengan Pertagas untuk membuat hal yang sejenis. Dan saya berhasil dalam waktu 1,5 tahun selama saya berkarya di situ, saya berhasil mengeksekusi 2 proyek. Yang satu di Bali juga, Bali 2, dan yang satu lagi di Papua, di Sorong. Jadi itu pengalaman yang berharga buat saya, bahwa di mana kita mempunyai sebuah keinginan dan kita mampu membuat satu tim kerja yang handal, kita pasti bisa mengeksekusi proyek ini.